Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam video ini saya akan sedikit berbagi mengenai cara nyaman membaca file PDF ya. Sebenarnya aplikasi untuk PDF itu sangat banyak sekali yang sudah malang melintang, yaitu diantaranya produk dari Adobe Acrobat Reader atau Adobe Acrobat Reader Pro ya, atau Acrobat Pro kalau untuk PC. Dan di sini untuk versi Androidnya juga ada ini Adobe Acrobat ya. Hanya saya yang akan tunjukkan di sini bukan menggunakan Adobe Acrobat. Sebenarnya bawaan dari Google juga ada, Google PDF ya. Kemudian masih ada banyak lagi aplikasi-aplikasi untuk membuka PDF yang lainnya. Hanya di sini saya akan menunjukkan ada sesuatu yang saya merasakan lebih nyaman dibanding dengan yang lainnya. Nah, yaitu diantaranya ada satu aplikasi itu bernama aplikasi Sidebooks ya. Sidebooks ini aplikasi yang pertama-tamanya dia diciptakan oleh orang Jepang sana untuk membuka file-file komik ya, file komik. Tapi sebenarnya karena juga banyak peminatnya, akhirnya dinamanya juga sesuai nama yang terteranya juga yang ada di Google Play Store, dia merubah jadi PDF Reader and Comics begitu. Nah, oleh karena itu Sidebooks ini yang akan saya tunjukkan. Di sini ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, mengalokasikan atau mengelompokkan ke dalam satu folder dan subfolder untuk semua file-file PDF. Jadi kita wajib banget ya membuat satu folder yang di dalam folder tersebut khusus diisi oleh file-file PDF saja. Jadi anggap saja kita punya folder, di dalamnya adalah folder bacaan saja, begitu kira-kira. Kemudian nanti ya kalau lebih enaknya lagi kita dibuat pengelompokan lagi ya. Misalkan ini folder tentang pengajian bulanan, ini tentang kitab, yang ini tentang kitab terjemahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang langkah pertama. Yang langkah kedua adalah menginstal aplikasi Sidebooks. Kemudian yang langkah ketiganya yaitu mengatur path atau mengatur alamat dari setting Sidebook kepada folder yang sudah kita siapkan. Sebenarnya Sidebooks ketika digunakan sebagai file pembuka PDF, dia akan otomatis mengcopy ke dalam satu folder yang sudah disediakan. Kalau kita tidak mengaturnya, maka dia akan menyimpannya di dalam path atau di dalam alamat yang sangat dalam sekali, yaitu sesuai bawaannya yang dia atau sesuai defaultnya yang dia tetapkan. Nah, oleh karena itu supaya Sidebooks ini mengikuti apa yang kita tentukan, maka kita butuh mengkonfigurasi pengaturan tersebut. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, berbicara tentang file PDF-nya dulu. Nah, sekarang sumber file PDF itu dari mana? Apakah kita downloadnya dari Google Chrome ya, atau apakah kita downloadnya dari media sosial seperti WhatsApp ya. Nah, di sini kebetulan yang ingin saya sampaikan ini berhubungan dengan cara teman-teman semua ya, atau guru-guru saya yang lainnya yang sudah lebih senior ya, santri-santri yang sudah lebih tua untuk menggunakan file-file PDF ini. Yang pertama ya, file PDF ini harus di-download dulu. Nah, ini di-download. Kemudian ini sudah selesai saya download, makanya di sini tidak ada tombol untuk di-download karena ini sudah tersimpan di dalam penyimpanan HP saya. Oleh karena itu, kenali di mana letak ini akan disimpan. Nah, karena ini file berasal dari WhatsApp, maka WhatsApp itu akan menyimpan filenya di foldernya, di mana folder WhatsApp itu diinstal. Nah, defaultnya biasanya folder itu diinstal di internal memori atau penyimpanan internal ini. Ya, ini adalah manager file atau file manager dan tampilannya bisa berbeda-beda ya. Setiap tipe file atau setiap tipe smartphone itu bisa berbeda-beda tampilan. Kebetulan smartphone yang saya gunakan mempunyai manager file seperti ini.
Jadi saya akan masuk ke penyimpanan internal dan mencari folder WhatsApp itu. WhatsApp selalu ya, nanti kita lihat nih urutannya pasti di bawah W ya. Nah, WhatsApp di sini ada dua, WhatsApp standar sama WhatsApp bisnis. Jadi Anda yang menggunakannya yang mana? Kalau Anda menggunakan WhatsApp bisnis, mungkin dokumen-dokumen itu akan tersimpan di foldernya WhatsApp bisnis. Tapi kalau menggunakan WhatsApp standar seperti saya, maka folder ini akan tersimpan di sini, WhatsApp biasa. Nah, di sini kita langsung menuju ke media karena database sama backup ini digunakan oleh penyimpanan internal WhatsApp itu sendiri. Adapun media ini berhubungan dengan apa yang kita download dan upload lewat WhatsApp ini. Kemudian kita masuk saja ke folder media, dan tadi yang kita cari itu adalah file PDF. PDF itu file berupa dokumen, bukan file berupa audio, juga bukan berupa file image ya. Ini foldernya ya, yang ini kita buka. Kemudian di sini ada private, ada send, dan ada di luar sini. Yang send ini, yang send di folder ini itu adalah folder yang kita sendiri mengirimkannya ke orang lain. Adapun yang di luar sini itu adalah folder yang kita download dari kiriman teman-teman yang lainnya di WhatsApp itu. Nah, kita tadi ada 4 file ya, 4 PDF yang kita siapkan di sini. Nah, di WhatsApp ini yaitu ada 1 2 3 4 5 ya. Nanti kita akan mencari ke 5 file ini. Ya, yang ini saya yang mengirim, berarti kita carinya di folder send. Kemudian yang ini ada teman ini siapa, Dede Abdul Wahid yang mengirim ini, maka dia akan munculnya di folder di luar atau di folder dokumen biasa yang tadi ya. Oke, ikuti ini. Nah, pertama yang keempat ini yang saya kirim tadi itu ada 1 2 3 ditambah 1 lagi 4. Ya, ini yang saya kirimkan. Kemudian berikutnya saya pindahkan, kemudian pindahkan ke micro SD misalkan ya. Kemudian dari sini kita bisa membuat folder baru. Misalkan saya membuatnya baca buku. Tapi hati-hati dengan folder yang di send ya, dengan folder yang kita kirim. Biasanya kalau dipindahkan orang lain mendownload itu nggak bisa. Jadi untuk file ini saya akan biarkan di sini dulu karena saya sudah menyiapkan file yang lainnya ya. Nah, kalau mau memindahkan seperti itu ya tinggal paste di sini ya. Tadi sudah di-cut atau dipotong atau dipindahkan. Kemudian di sini kita tinggal simpan atau paste ya. Oke. Saya anggap saya sudah paste di sini karena saya sudah punya file yang lainnya. Intinya prosesnya seperti itu. Jadi diklasifikasikan atau dikelompokkan dulu dokumen-dokumennya, setelah itu baru disimpan ke dalam satu alamat ya. Seperti ini juga ya, yang tadi dari yang dapat kiriman dari Google yang lain. Kemudian ini nanti disimpan lagi ke sana, ke folder yang sudah ditentukan tadi. Oke. Itu adalah folder yang sudah kita siapkan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa file yang tadi ya. Ini tadi adalah folder baca buku yang saya buat. Tapi sebenarnya saya sudah punya folder baru yang sudah saya siapkan, yaitu folder dokumen. Ini dia foldernya. Jadi ya saya apapun berhubungan dengan file PDF biasanya saya simpan di folder ini, kemudian saya kelompokkan lagi seperti ini. Misalkan ini buku-buku tentang akhlak, buku-buku tentang adab, tentang akidah, Al-Quran dan tafsir. Ya saya akan buka salah satunya aja ya. Contohnya misalkan ini Al-Quran dan tafsir. Nah, di sini saya juga udah punya beberapa folder yang lainnya. Karena ini ada sampai 10 juz, jadi saya buat folder aja. Misalkan nih Al-Huda, Al-Quran terjemah, ini akun terjemah ya. Kemudian ini juga seperti Tafsir Al-Ajhar, Buya Hamka ada 10 juz, ada Tafsir Al-Munir 15 juz dan sebagainya. Nah, intinya dari pembahasan ini adalah pengelompokan file ke dalam satu folder yang sudah disiapkan. Itu yang poin pertama. Oke, poin berikutnya adalah kita masuk ke Play Store, kemudian kita install aplikasi Sidebox ini. Ya, ini ya kita Sidebox seperti itu. Ya, kemudian cari. Ini dia nama aplikasinya. Ya, ini. Karena saya sudah menginstalnya, jadi di sini
yang ada perintahnya buka karena ini sudah terinstall. Oke, anggap saja ini sudah bisa diinstal. Berikutnya, poin yang ketiga adalah mengarahkan aplikasi Sidebook tersebut ke dalam folder yang sudah kita siapkan. Itu sangat penting ya. Oke, kita buka. Ini dia aplikasi Sidebooks-nya. Ini. Oke. Ini dia. Kemudian yang paling penting dari sini adalah yaitu masuk ke bagian settings. Ya, di sini ada settings di bawah sini. Kemudian dari settings ini yang paling penting kita perhatikan di sini adalah home folders. Nah, ini dia nih, home folder. Ya. Oke, home folder harus ditentukan. Jadi caranya diklik di tab di sini. Kemudian oke. Kemudian ada selection method example, pilih oke. Kemudian dari sini tentukan folder mana yang akan kita akses oleh aplikasi Sidebook tersebut. Jika di sini tidak tampil microSD ya, kalau disimpan di microSD ya, bisa lihat di sini. Ya, ada sembunyikan penyimpanan. Biasanya secara default di sini sembunyikan penyimpanan sehingga di sini tidak ada penyimpanan. Oleh karena itu di sini harus tampilkan penyimpanan dulu. Kemudian nanti kalau sudah tampil terlihatlah seperti ini penyimpanan ya. Nah, saya karena tadi membuatnya di microSD jadi saya menyimpannya di microSD, diaksesnya ke microSD. Kemudian saya tunjukkan ini dia foldernya adalah folder dokumen. Kemudian saya pilih folder dokumen tersebut. Setelah itu saya tap di button pilih ini. Oke. Ini dia sudah ya. Saya ulangi lagi, oke. Kemudian saya pilih microSD. Kalau menyimpan di microSD, kemudian saya pilih satu folder yang sudah berisi file PDF, kemudian pilih. Setelah itu selesai, maka otomatis aplikasi ini akan mengarahkan kita kepada satu folder yang sudah kita siapkan. Nah, misalkan berhubungan dengan buku yang dari grup tadi itu, kemudian saya masuk di kitab sini. Kemudian di kitab sini saya punya sudah tentukan yaitu nama foldernya bulanan himayah. Nah, otomatis di sini untuk thumbnailnya dia akan di-generate ya, akan di-generate sini. Nah, karena di sini ada beberapa file PDF, saya kasih folder lagi. Nah, seperti ini. Kemudian nanti misalkan nih ya, kita membuka kitab Tuhfatul Murid ini. Begitu diklik, maka ini dia tampilannya. Kita juga bisa men-setting ini left to right atau right to left. Nah, kalau ini L kemudian dikasih panah R, itu artinya si buku ini akan dibaca dari kiri ke kanan. Kemudian jika R to L, maka si buku ini akan dibaca dari kanan ke kiri. Karena ini tulisan Arab, maka tulisan Arab itu secara defaultnya dia right to left atau R to L ya. Nah, seperti ini. Nah, ini enaknya. Kalau kekecilan ya ketika bisa drag kemudian zoom seperti ini. Nah, kemudian seperti ini dibaca. Nanti suatu saat kita sudah menutup aplikasi ini ada tanda kucing di sini, ada dikasih tambahan ikon kucing. Ini artinya file yang dibaca terakhir. Kemudian kita bisa saja menutupnya. Nah, kemudian ketika dibuka misalkan nih terakhir kita baca di halaman ini, maka kita back di sini, kemudian kita tutup juga aplikasi ini. Kemudian satu saat kita buka lagi, kemudian kita masuk lagi ke folder yang berisi kitab tadi. Misalkan kitab tadi, kemudian ada bulanan himayah sini. Nah, ini dia gambar kucingnya ya, kita ingat. Kemudian begitu dibuka, maka ini melanjutkan hancanu sebelumnya. Melanjutkan halaman-halaman yang sebelumnya. Atau kita juga bisa membuat bookmark ya, atau bookmark itu memberikan tanda. Misalkan ini nih dikasih bookmark, add bookmark ya, add bookmark. Jadi ini sebagai menandakan ini terakhir ya, terakhir kapan dibacanya. Ini bookmark 7. Jadi suatu saat Anda buka aplikasi Sidebook, langsung menuju ke bookmark, langsung buka ini, langsung ke halaman ini. Nah, itu mungkin di situ dulu supaya durasi videonya nggak terlalu panjang. Sebenarnya masih banyak yang bisa dijelaskan di sini, cuman ya saya saya cukupkan dulu segitu videonya. Mudah-mudahan ada manfaatnya
Ya segitu dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.